Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Mutawalli Magister Pendidikan Islam dan asisten dosen kepada Bapak Muhammad Rizal Sarjana Pendidikan, dan tak lupa juga dengan teman-teman yang saya cintai dan yang selalu diridhai oleh Allah. Amin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajah akan bertatap muka di kelas yang insyaallah mubarakah ini. Kedua kalinya salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Marilah kita buka acara berdasar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan memamerkan materi kami yang berjudul Sejarah Pengembangan Psikologi dan Psikologi Agama yang akan disajikan oleh dua penyaji, yaitu penyaji pertama saya sendiri Nurul Arfaseki dan penyaji kedua yaitu Misi Okta Yuliana Fismawati. Baiklah, penyaji satu akan memaparkan tentang sejarah perkembangan psikologi. Jadi apabila ditinjau secara historis, bahwa ilmu yang tertua itu adalah ilmu filsafat, dan psikologi berada di bawah pengaruh ilmu filsafat yang merupakan induk dari ilmu-ilmu yang lain. Akan tetapi lama-kelamaan disadari bahwa filsafat sebagai ilmu kurang dapat memenuhi kebutuhan manusia, dan pada awalnya ilmu pengetahuan alam atau IPA memisahkan diri dari filsafat, kemudian diikuti oleh ilmu-ilmu lain termasuk juga dengan psikologi. Kemudian dalam tahap selanjutnya psikologi berdiri sebagai cabang ilmu tersendiri yang mempelajari proses mental dalam perilaku. Kemudian di Indonesia bahwa psikologi itu merupakan ilmu yang relatif masih sangat muda, dan mereka yang tertarik pada psikologi mula-mula adalah orang-orang dari golongan kedokteran dan pendidikan. Dari bidang kedokteran tokohnya Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, yang kemudian diikuti oleh perkembangan psikologi dalam bidang pendidikan, yaitu ditandai dengan dibukanya lembaga pendidikan sarjana psikologi di Indonesia pada tanggal 3 Maret 1953. Poin B, sejarah perkembangan psikologi agama. Jadi psikologi agama dalam sejarahnya memang sulit diketahui kapan munculnya secara pasti. Dan psikologi agama ini muncul karena kurang tepatnya teori analisa terhadap jiwa. Dan berdasarkan sumber dari barat, psikologi agama muncul sejak abad ke-19. Sedangkan di daerah timur, psikologi agama awalnya menyatu dengan ilmu yang dikembangkan para filosof-filosof muslim. Sedangkan di tanah air kita, Indonesia, bahwa psikologi mulai dirintis dan dikembangkan sejak tahun 1970-an. Lanjut ke poin C, yaitu beberapa metode dalam psikologi agama. Jadi dalam meneliti ilmu jiwa agama terdapat dua metode. Yang pertama metode dokumen pribadi atau personal dokumen, dan yang kedua metode kuesioner dan wawancara. Yang pertama metode dokumen atau personal dokumen, itu metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Yang kedua yaitu metode kuesioner dan wawancara. Nah, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Lanjut ke poin D, yaitu psikologi agama dalam Islam. Jadi psikologi agama dalam Islam merupakan penggabungan antara teori jiwa dengan informasi dari wahyu. Nah, hal itu akan menyebabkan munculnya teori baru yang lebih akurat. Dan psikologi agama dalam Islam sebenarnya sudah berkembang sejak awal perkembangan Islam. Akan tetapi yang sudah dikaji secara spesifik yaitu setelah abad ke-20. Baiklah, akan dilanjut pada penyaji 2 pada Misi Okta Yuliana Fismawati. Silakan. Baiklah, saya Misi Okta Yuliana akan melanjutkan presentasi dari Bapak Hadi. Psikologi agama yang bersejarah. Untuk mengetahui secara pasti kapan agama diteliti secara psikologi memang agak sulit, sebab di dalam agama psikologi sendiri telah terkandung di dalamnya pengaruh agama terhadap jiwa. Bahkan di dalam kitab-kitab suci setiap agama banyak diterangkan tentang proses jiwa atau keadaan jiwa seseorang karena pengaruh agama. Dalam Al-Quran misalnya terdapat ayat-ayat yang
kesehatan mental, gangguan penyakit, kelainan sikap dan sikap akibat kegoncangan kejiwaan, serta tentang perawatan jiwa. Pendekatan ilmiah psikologi agama. Dalam perkembangannya, psikologi agama tidak hanya mengkaji tentang kehidupan secara umum, tapi juga membahas tentang masalah khusus. Pembahasan tentang kesadaran beragama misalnya yang dikupas oleh Devrat dalam bukunya The Religious Consciousness, sedangkan Rudolf Otto membahas tentang sembahyang. Perkembangan beragama pun juga tidak luput dari kajian para ahli psikologi agama. Salah satunya adalah Pierre Binet. Pierre Binet ini adalah salah satu ahli psikologi agama yang mengkaji tentang perkembangan jiwa beragama. Menurut Binet, agama pada anak-anak sama dengan agama orang dewasa. Pada anak-anak mungkin dialami oleh orang dewasa, seperti kagum akan alam ini, kebenaran yang tak terlihat, kepercayaan akan kesalahan, dan sebagian dari pengalaman itu merupakan faktor-faktor asli yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya, kajian psikologi agama di kawasan timur. Dalam dunia timur tidak mau ketinggalan Abdul Munir Abdul Aziz Al-Makrihi misalnya. Beliau juga mengkaji tentang perkembangan jiwa beragama pada anak-anak dan remaja. Pada anak-anak di daratan anak Asia dan India juga terbit buku-buku yang berkaitan dengan psikologi agama. Jalaluddin menyebut pengarangnya antara lain adalah The Song of God atau Menghafal Kitab. Sedangkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an catatan mengenai psikologi agama baru muncul. Karya yang patut dikedepankan adalah psikologi agama oleh Profesor Dr. Zakia Darajat, agama dan kesehatan jiwa oleh Profesor Dr. Aulia, Islam dan psikologi kosmomatik oleh S. Jamiat, pengalaman dan motivasi beragama oleh Niko Syukurdistet, Al-Quran, ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa oleh Dadang Hawari. Dalam buku yang disebutkan terakhir misalnya, meskipun yang menjadi pembahasan adalah tentang kedokteran, tetapi membahas pula aspek-aspek agama atau spiritual dalam kaitannya dengan jiwa seseorang. Pertanyaan, ketika Nabi Ibrahim kebingungan mencari Tuhan yang patut disembah, maka dia bertafakur untuk memikirkan siapa sebenarnya Tuhannya, lalu mendapatkan wahyu bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Bagaimana keadaan sekarang? Orang bertafakur lalu mendapatkan wangsit dan menyesatkan banyak orang. Jelaskan jika Anda berposisi sebagai ahli psikologi untuk menyatakan orang tersebut. Jawabannya, upaya menyadarkan seseorang atas tindakan tersebut adalah dengan cara menasehati dan memberikan pemahaman Islam yang Jawabnya, upaya menyadarkan seseorang atas tindakan tersebut adalah dengan cara memberikan pemahaman dan dengan cara menasehati dan memberikan pemahaman tentang Islam. Sebab karena tindakan seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai konversi agama yang menunjukkan adanya suatu perubahan. Alasannya, jika kasus seperti ini dibiarkan, jelas akan memiliki dampak yang lebih kompleks. Alasan karena akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat muslim dan mengancam keselamatan generasi muda umat Islam. Dasar hukumnya dalam surat Al-An'am ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid an yahdiyahu ila syiratin
yurid an yudkhilahum aqsamahu ulaika al-hajatu ka'annama yas'adu fis-sama' kadzalika yaj'alu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka dia akan membukakan hatinya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki hatinya sesat, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikian Allah akan menimpakan siksaan pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi solusinya yaitu pada masyarakat, para pendidik, Islam mengimbau mereka yang sesat dan menyadarkan mereka dengan menanamkan hal-hal yang positif. Jadi kesimpulannya yaitu kebenaran agama seperti yang telah dikemukakan oleh Janawi, bahwa agama yang benar itu adalah yang tepat memilih Tuhannya, tidak pilih-pilih yang bukan Tuhan dianggap Tuhan. Jadi kebenaran agama yang dimaksud adalah bukan karena maksaan, rujukan orang